Halo, para penakluk virus, dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Saya doakan semoga Anda dalam keadaan sehat. 8 fakta mengejutkan tentang flu Spanyol. Tahukah Anda bahwa flu Spanyol tidak berasal dari Spanyol? Influenza, atau flu, adalah jenis virus yang secara khusus menyerang sistem pernapasan tubuh kita. Virus ini biasanya menginfeksi paru-paru, tenggorokan, atau saluran hidung Anda. Karena daerah yang terinfeksi, biasanya menyebar ketika seseorang yang sakit flu bersin, batuk, atau berbicara. Anda juga dapat terinfeksi jika Anda menyentuh permukaan yang baru saja terkena virus dan kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut Anda. Misalnya, jika seseorang bersin di pegangan tangan dan Anda menyentuhnya sebelum menggaruk mata, Anda mungkin dapat tertular virus. Mari kita lihat salah satu varietas virus yang lebih mematikan ini, flu Spanyol. 1. Flu Spanyol adalah pandemi paling mematikan yang pernah ada di dunia. Wabah flu mengerikan yang pernah tercatat dalam sejarah adalah flu Spanyol, yang melanda dunia dari tahun 1918 hingga 1919. Jumlah kematian resmi di seluruh dunia akibat flu Spanyol, berkisar antara 20 hingga 50 juta orang, meskipun ini mungkin perhitungan yang sangat rendah. Diduga jumlah sebenarnya sekitar 100 juta orang, dengan jumlah tambahan, berasal dari daerah yang tidak menyimpan catatan medis kasus. Jika angka yang meningkat dapat dipercaya, maka lebih dari 3% populasi dunia telah meninggal karena flu Spanyol. 2. Flu Spanyol bahkan bukan berasal dari Spanyol. Flu Spanyol menyerang pada bulan-bulan awal tahun 1918, pada tahun terakhir Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1918, sebagian besar negara di dunia menyensor media untuk mencegah berita yang tidak diinginkan, yang dapat mempengaruhi moral pasukan mereka. Karena itu, negara-negara ini memilih untuk menyensor informasi apapun tentang jenis flu baru tersebut, agar tentara mereka tetap fokus pada perang. Spanyol bersikap netral dalam perang, jadi, media di Spanyol bebas melaporkan apapun yang mereka inginkan. Orang-orang menjadi percaya bahwa flu berasal dari Spanyol karena Spanyol adalah satu-satunya negara kuat di Eropa yang memuat berita tentang flu di media. Tetapi menjadi ironi di sini, karena media Spanyol justru menyebutnya sebagai flu Prancis. 3. Flu Spanyol terjadi dalam beberapa gelombang wabah. Gelombang pertama, flu menyebar ke seluruh dunia pada bulan-bulan awal tahun 1918, dan merupakan bentuk yang relatif ringan. Kebanyakan orang yang terkena flu Spanyol, melaporkan gejala flu yang sangat khas dan pulih dalam beberapa hari. Tidak banyak kematian juga. Gelombang kedua melanda akhir tahun itu, di awal musim gugur di belahan bumi utara. Gelombang kedua ini dikatakan jauh lebih mematikan, mungkin karena mutasi pada virus. Dipercaya juga bahwa, gelombang kedua ini menyebar ke lebih banyak bagian dunia, karena meningkatnya pergerakan pasukan selama tahap akhir Perang Dunia Pertama. Gelombang ketiga dimulai di Australia pada Januari 1919, dan meskipun dianggap sebagai bentuk yang sama mematikannya dengan gelombang kedua, gelombang itu tidak menyebar luas karena perang telah berakhir. 4. Lebih banyak tentara Amerika Serikat meninggal karena flu Spanyol daripada dalam pertempuran. Ketika gelombang kedua flu Spanyol melanda Amerika, flu Spanyol menyerang secara masif dan cepat. Itu terjadi sekitar waktu yang sama ketika pasukan tentara terbesar Amerika, sekitar 1 juta orang, menuju ke garis depan pertempuran. Diperkirakan, sekitar 26.000 orang tewas selama serangan tunggal ini, satu-satunya kerugian terbesar pasukan Amerika selama terjadinya perang. Flu Spanyol, di sisi lain, membunuh hampir 2 kali lipat jumlah ini. Sekitar 15.000 tentara tewas karena flu saat ditempatkan di Perancis, dengan 30.000 tentara lainnya tewas karena flu saat berada di wilayah Amerika. 5. Tidak ada yang tahu bagaimana cara melawan flu Spanyol. Para ahli medis terkemuka di dunia pada waktu itu, sama sekali tidak tahu apa-apa tentang cara memerangi flu Spanyol. Tanpa obat yang diketahui tersedia, dokter beralih ke apapun yang mereka pikir akan membantu, atau setidaknya meringankan gejalanya. Salah satu obat yang diduga dapat menyembuhkan semuanya adalah aspirin, obat yang relatif baru pada saat itu. Dokter di Amerika, merekomendasikan agar pasien mengonsumsi aspirin sebanyak 30 gram per hari, sebuah rekomendasi yang terbukti berakibat fatal.
Tidak diketahui pada saat itu, bahwa aspirin sebenarnya sangat beracun dalam dosis tinggi, sesuatu yang dianggap telah meningkatkan jumlah kematian pada gelombang kedua virus. Aspirin tentu saja masih digunakan sampai sekarang, meskipun tidak pernah dalam dosis lebih dari 4 gram sehari. 6. Flu Spanyol mempengaruhi orang-orang dari segala usia. Bentuk umum influenza biasanya tidak fatal. Mereka yang paling terpengaruh biasanya anak kecil, wanita hamil, dan mereka yang berusia di atas 65 tahun, atau orang dengan kondisi medis tertentu. Tapi flu Spanyol sangat berbeda. Banyak nyawa yang diklaim tewas oleh virus flu Spanyol adalah pria dan wanita muda, yang tidak menunjukkan tanda-tanda kondisi seperti yang sudah ada sebelumnya, satu yang sangat memperumit masalah. Meskipun ini sangat tidak biasa, begitu pula flu Spanyol. 7. Jarak sosial membantu mencegah kematian lebih lanjut. Banyak kota di seluruh Amerika, mencoba sejumlah taktik berbeda, untuk mencegah penyebaran flu Spanyol, dengan berbagai tingkat keberhasilan. Beberapa kota bereaksi lebih cepat daripada yang lain, melarang pertemuan massal sejak dini. Yang lain tidak begitu bijaksana dan menunggu selama beberapa minggu setelah kasus pertama mereka, baru kemudian melakukan pembatasan sosial. Ditemukan bahwa mereka yang menerapkan pembatasan ketat pada serangan pertama virus, memiliki tingkat kematian 50% lebih rendah daripada yang terlambat melakukannya. Ditemukan juga bahwa mereka yang mencabut pembatasan sosial terlalu dini, menyebabkan virus kembali secara massal, sementara mereka yang mempertahankan pembatasan lebih lama dapat mengatasi penyebaran virus hingga mati. 8. Banyak jenis flu modern adalah turunan dari flu Spanyol. Akan mudah untuk berasumsi bahwa flu Spanyol adalah bentuk virus yang sangat langka, karena tingkat kehancuran yang ditimbulkannya di dunia. Para ilmuwan telah berhasil mempelajari genetika virus dari sampel yang diambil dari tubuh individu, yang terinfeksi dan dibekukan selama beberapa dekade di lapisan es Alaska. Ditemukan bahwa, flu Spanyol hanyalah variasi lain dari virus H1N1, bentuk paling umum dari flu yang ditemukan saat ini. Ketika dunia menjadi semakin padat, begitu pula risiko pandemi. Ketika Anda menggabungkan ini dengan globalisasi dunia yang terus meningkat, Anda akan mulai melihat masalah. Ini, pada dasarnya, bagaimana jenis virus yang mematikan berhasil memusnahkan sekitar 100 juta orang selama 2 tahun. Penting bagi kita untuk mengingat pelajaran yang diajarkan oleh pandemi ini, karena kita akan mulai melihat lebih banyak lagi, bahkan setelah COVID-19. Demikianlah, 8 fakta tentang flu Spanyol yang sangat menggemparkan dunia. Selalu ada hikmah di balik peristiwa sejarah, terutama dengan situasi pandemi COVID-19 yang sedang kita alami. Semoga COVID-19 cepat berlalu. Semoga bermanfaat, dan terima kasih.